Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya baik? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa dulu ya. Kepada KM-nya, Ibu minta tolong untuk dipimpin ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau mengecek dulu kehadiran. Kepada KM-nya, bagaimana? Apakah hadir semua atau ada yang sakit? Izin. Alhamdulillah, sekarang hadir semua, cuman ada satu Atina, izin Bu. Oh ya. Sekarang, hari ini kita akan belajar mengenai materi program linear. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Sudah ada? Sudah, Bu. Di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya, pertama itu menjelaskan program linear dua variabel dengan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. IPK-nya di sini yang pertama ada menjelaskan konsep program linear dua variabel, yang kedua menentukan nilai optimum program linear dengan metode penyelesaian masalah yang kontekstual. Yang kedua, KD kedua itu ada menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Untuk IPK-nya ada menyelesaikan masalah program linear yang ditemukan secara kontekstual. Di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan konsep program linear dua variabel dengan benar dan tepat. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat bekerja sama dalam menentukan nilai optimum program linear dengan benar dan bertanggung jawab. Dan dengan mencoba langsung, peserta didik dapat menyelesaikan masalah program linear yang kontekstual dengan tepat dan jujur. Sebelumnya, sudah membaca bahan ajar yang Ibu kirim semalam? Sudah, Bu. Coba Ibu mau nanya dulu. Apa itu program linear? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Rena. Program linear adalah metode untuk memperoleh nilai optimum dari fungsi linear yang dibatasi oleh grafik linear dengan memperhatikan syarat-syarat yang berlaku. Benar ya, yang tadi dikatakan Rena. Jadi, program linear adalah metode untuk memperoleh nilai optimum dari fungsi linear yang dibatasi oleh grafik linear dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu. Nah, nilai optimum ini adalah nilai maksimum atau nilai minimum pada suatu program linear. Konsep program linear ini didasari oleh konsep persamaan dan pertidaksamaan bilangan real, sehingga sifat-sifat persamaan linear dan pertidaksamaan linear dalam sistem bilangan real banyak digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu masalah program linear. Nah, di sini itu program linear itu terdiri dari dua bagian ya, secara umum itu. Yang pertama ada fungsi kendala. Ada yang tahu itu fungsi kendala? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Depi. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh peubah yang terdapat dalam fungsi objektif. Benar yang dikatakan Depi tadi ya, bentuk umumnya seperti ini ya, AX tambah BY kurang dari M misalnya, atau AX tambah BY lebih besar dari M dengan X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Lalu yang kedua itu ada fungsi objektif. Fungsi objektif ini bisa bernilai maksimum atau minimum, hal ini tergantung pada kasusnya yang diminta ya. Bentuk umumnya itu, misalnya kalau untuk yang maksimum itu max fx, y sama dengan px ditambah ky, atau min fx sama dengan px ditambah ky, dengan p, q itu konstanta. Nah, di sini Ibu punya tabel. Coba
Menurut kalian dari tabel ini, apa yang membedakan persoalan maksimum dan persoalan minimum? Izin menjawab, Bu. Ya, Febi silakan. Yang membedakan dari tabel tersebut adalah tanda kesamaan pada syaratnya yang berbeda. Benar ya. Jadi untuk persoalan maksimum itu, karena maksimum berarti batasnya ya tidak boleh melebihi, maka tandanya itu kurang dari sama dengan. Sedangkan untuk minimum, berarti minimalnya ya harus melebihi. Jadi tandanya itu lebih besar dari sama dengan. Selanjutnya di sini. Di sini ada Ibu punya video ya. Salah satu contoh penyelesaian program linear, silakan kalian simak. Halo teman-teman, Ada nggak? jumpa lagi dengan media matematika. Ada. Kita akan belajar program linier dalam usaha kuliner. Raymond biasa membuat kue dan menjualnya di toko dekat rumah. Jenis kue yang ia buat adalah donat dan cupcake. Ia menjual per potong donat seharga Rp10.000, sedangkan cupcake seharga Rp7.000. Sayangnya persediaan tepung di rumahnya tinggal sedikit, hanya 240 gram saja. Padahal, untuk membuat sepotong donat membutuhkan 30 gram tepung, dan untuk membuat sepotong cupcake membutuhkan 20 gram tepung. Kapasitas rak display untuk kuenya pun terbatas. Paling banyak memuat 10 kue. Raymond selalu optimis mendapatkan uang semaksimal mungkin dari usaha ini. Untuk itu, mari kita tentukan banyaknya donat dan cupcake masing-masing yang harus dibuat. Misalkan X menyatakan banyaknya donat yang dibuat dan Y menyatakan banyaknya cupcake yang dibuat. X dan Y menyatakan banyaknya kue, maka tidak mungkin bernilai negatif. Dengan melihat kapasitas rak display yang terbatas, maka dapat kita tuliskan pertidaksamaan ini. Dan mengingat persediaan bahan baku, terpaksa membatasi penggunaan tepung dalam membuat kue. Dapat dituliskan seperti ini. Sehingga terbentuk sistem pertidaksamaan linier. Biasa juga disebut model matematika atau kendala dari masalah program linier. Tujuannya untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya. Daerah yang bersih dan tidak ada arsiran adalah daerah penyelesaian yang memungkinkan atas kendala tempat display dan bahan baku. Mari kita gambar. Ini untuk X lebih dari sama dengan 0, dan ini untuk Y lebih dari sama dengan 0. Mari kita tentukan daerah untuk 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 24. Bernilai benar berarti titik uji 0,0 merupakan anggota daerah penyelesaian, sehingga tidak perlu diarsir. Kemudian kita tentukan pula daerah untuk X ditambah Y kurang dari sama dengan 10. Juga bernilai benar, berarti titik uji 0,0 merupakan anggota daerah penyelesaian, sehingga tidak perlu diarsir. Kita lihat daerah yang bersih. Titik sudut daerah yang bersih adalah titik-titik yang memungkinkan untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya. Ada 4 titik, yaitu 0,10, 0,0, 8,0, dan 4,6.
Titik yang satu ini merupakan titik potong kedua garis, jadi kita gunakan substitusi eliminasi untuk mendapatkannya. Jika tidak menjual donat dan hanya menjual 10 cupcake saja, maka uang yang didapatkan Rp70.000. Jika tidak menjual kue, tentu saja tidak mendapatkan uang. Jika hanya menjual 8 donat saja dan tidak menjual cupcake, maka uang yang didapatkan Rp80.000. Dan jika menjual 4 donat dan 6 cupcake, maka uang yang didapatkan Rp82.000. Jadi pendapatan maksimalnya Rp82.000 dengan menjual 4 donat dan 6 cupcake. Nah, selanjutnya dari video tadi dapat ditentukan ya. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah program linear itu, pertama itu kita menemukan kendala atau memodelkannya dulu. Lalu menentukan fungsi tujuannya. Lalu setelah itu kita tentukan titik uji dan titik potongnya dalam sebuah grafik dan kita tentukan daerah penyelesaiannya. Setelah itu kita bisa mensubstitusikan ke fungsi tujuan untuk mencari nilai maksimum atau minimum sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Lalu di sini ada masalah program linear ini memiliki nilai optimum terkait dengan eksistensi daerah penyelesaiannya. Di sini ada beberapa kasus daerah penyelesaian. Yang pertama itu tidak memiliki daerah penyelesaian. Yang kedua itu memiliki daerah penyelesaian, tapi fungsi tujuannya itu hanya memiliki satu nilai optimum, bisa maksimum atau minimum. Nah, lalu yang ketiga itu memiliki daerah penyelesaian. Dengan fungsi tujuannya itu memiliki nilai maksimum dan minimum. Di sini ada manfaat program linear dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu bisa menghitung seminimal mungkin biaya yang dikeluarkan atau seperti membeli sesuatu, terus menghitung keuntungan maksimal yang didapatkan. Ini berlaku dalam perdagangan ya. Terus menentukan dan memodelkan pengoptimasian produksi obat. Di sini Ibu sudah buat kelompok, ada 3 kelompok. Ada LKPD yang dapat dikerjakan ya. Ibu kirim linknya di grup WhatsApp. Silakan 7 menit untuk mengerjakan LKPD. Apakah cukup? Cukup, Bu. Dari sekarang aja ya mengerjakannya. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Nida. Ya, untuk nomor 1 ini, pertama kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, dari permasalahan yang ada di nomor 1, kita masukkan nilai-nilai yang ada di tabelnya. Yang pertama ada kandungan vitamin A, untuk tablet jenis 2 itu ada 5, dan untuk kandungan vitamin C untuk keperluan per hari jenis 1 itu 5.000, untuk yang tablet jenis 2 adalah 3.000. Selanjutnya kita misalkan banyak tablet jenis 1 ini perharinya yaitu X tabel. Untuk tablet jenis 2 ini kita simbolkan dengan Y. Kemudian kita bentuk model matematikanya yaitu 5X plus 5Y lebih besar sama dengan 25, 2X plus 1Y lebih besar sama dengan 8, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Maka fungsi objektifnya itu Fx, Y sama dengan 5.000X plus 3.000Y. Ya, sudah ya. Di sini silakan kepada setiap perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerjanya kepada kelompok 1. Ya, terima kasih kepada Nida.
Lalu selanjutnya ada yang LKPD kedua. Bentar. Share screen-nya sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Untuk kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil. Izin mempresentasikan, Bu. Silakan, Tari. Ya, jadi di sini kita diperoleh hasil dari masalah kegiatan 2, yaitu kita misalkan bahwa X-nya itu adalah adonan roti basah dan Y-nya itu adalah adonan roti kering. Nah, kita isi dalam tabel bahwa X-nya itu adalah adonan roti basah. Jadi untuk tepungnya itu 2 kilo dan untuk gulanya 1 kilo. Nah, untuk adonan roti kering atau Y, yaitu tepungnya 1 kilo dan gulanya itu 1 kilo. Untuk persediaannya yaitu 6 kilo tepungnya 6 kilo, gulanya 5 kilo. Maka model matematikanya untuk yang tepung yaitu 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Dan untuk yang gula, X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Sehingga diperoleh model matematika dari solusi di atas adalah yaitu 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6 dan X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Maka X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Ya, terima kasih ya, Tari. Selanjutnya di sini ada LKPD kelompok 3. Sebentar, Ibu share screen dulu. Sudah muncul? Sudah, Bu. Ya, silakan, Febi. Dapat lihat ya dari nomor kegiatan 3 itu, kita misalkan dulu keripik pisang rasa coklat itu dengan X, dan keripik pisang rasa keju itu dengan Y. Dibuat tabelnya sebagai dapat dilihat di gambar. Untuk modal matematikanya didapat 10.000 X plus 15.000 Y kurang dari sama dengan 500. Disederhanakan menjadi 2X plus 3Y kurang dari 100. Sederhanakan lagi menjadi X plus Y kurang dari 40. Untuk rumus fungsi objektifnya didapat fxy sama dengan 500x plus 100y. Melalui substitusi dan eliminasi didapat titik potongnya 20,20 dan titik pojoknya didapat 40,0, 20,20 dan 0,33,3. Sehingga keuntungan bisa kita ketahui dengan mensubstitusikan titik pojok ke dalam rumus fungsi tujuan. Kita substitusikan sehingga didapat untuk F-nya 40,0 didapat nilainya 100.000. Untuk titik pojok 20,20 didapat keuntungan 110.000. Untuk titik pojok 0,33,3 didapat nilainya 99.900, sehingga keuntungan terbesarnya adalah 110.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Febi ya sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sebelum kesimpulan, Ibu mau bertanya dulu, ada yang tidak dipahami dari pembelajaran hari ini? Atau sudah paham semua? Ibu Alhamdulillah, Pak, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada kesimpulan. Ada yang mau membacakan kesimpulannya? Boleh, Bu. Ya, saya. silakan Ahmi. Yang pertama, program linear adalah metode untuk memperoleh nilai optimum dari fungsi linear yang dibatasi oleh grafik linear dengan memperhatikan syarat-syarat yang berlaku. Kemudian, konsep program linear didasari oleh konsep persamaan dan pertidaksamaan bilangan real, sehingga sifat-sifat persamaan linear dan pertidaksamaan linear dalam sistem bilangan real banyak digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu masalah program linear. Kemudian, secara umum, program linear terdiri dari dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Dan masalah program linear memiliki nilai optimum terkait dengan eksistensi daerah penyelesaian. Ya. Sekian, Bu. Terima kasih ya kepada Rahmi.
Nah, sepertinya sudah pada paham semua ya mengenai program linear ini. Nah, di sini Ibu punya soal evaluasi. Ada 3 soal, nanti tolong kalian kerjakan. Dikumpulkannya minggu depan. Di sini ada 3 soal, nanti Ibu kirim linknya melalui WhatsApp grup ya. Sebelum menutup pertemuan hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, kepada KM, Ibu minta tolong untuk pimpin doanya ya. Nah, KM-nya izin, ya udah Ibu pimpin aja. Sebelum menutup pertemuan hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing dimulai. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi aktif ya hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai materi matriks. Ibu akan kirim bahan ajarnya H-1 sebelum pembelajaran lagi ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.